Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah kalian semua." Matius 5 ayat 1 sampai 12. Kebahagiaan itu tidak dapat dicari, tidak dapat dibeli, tidak dapat diusahakan, tetapi hanya dapat diterima sebagai hadiah gratis dari Tuhan Yesus kepada kita semua manusia yang tidak berbahagia. Mazmur 1 ayat 1, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Ini Mazmur pertama, diawali dengan pemberian kebahagiaan dari pencipta kita kepada kita manusia yang sudah kehilangan kebahagiaan. Mazmur yang paling panjang, Mazmur 119. "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap jantung, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya." Jadi Mazmur paling panjang ini merupakan juga nyanyian yang paling panjang di dunia ini, yang terdiri dari 176 ayat. Kenapa begitu? Karena abjad, ya, orang Israel itu 22 huruf, dan setiap abjad dipakai 8 kali, jadi 8 kali 22 sama dengan 127. Jadi yang unik dari Mazmur 119 ini adalah di setiap ayat, ya, selalu dikaitkan kebahagiaan itu dengan apa? Manusia menjalankan firman Tuhan. Berikutnya adalah 7 ucapan bahagia di dalam kitab Wahyu. Akan saya bacakan satu persatu. Ayat yang pertama itu dengan ayat yang ke-6 itu sama, yaitu pasal 1 ayat 3 dan pasal 22 ayat 7. Intinya adalah bacalah dan jalankanlah semua perintah Yesus, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Wahyu 1:3, "Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada ditulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat." Jadi kenapa dikatakan harus membaca? Jadi gembala sidang membacakan, dan mereka, anggota-anggota gereja, mendengarkan. Karena pada zaman Rasul Yohanes, mereka belum mempunyai media cetak. Jadi kitab Wahyu itu dikirim ke semua gereja, dan gembala sidangnya wajib membacakannya, dan semua anggota gereja wajib mendengarkannya, sehingga sama-sama mengerti kata-kata dalam kitab Wahyu ini, apokalipsis atau nubuatan ini, dan menuruti apa yang sudah ditulis di dalam seluruh Alkitab, sebab kedatangan Yesus yang kedua kali sudah di ambang pintu. Ucapan bahagia yang kedua, pasal 14 ayat 13. "Dan aku mendengarkan suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari semua jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Ini bukan mengajarkan kalau kita berbuat baik bisa membawa kita masuk surga, sama sekali bukan. Sejak orang itu bertobat, percaya Tuhan Yesus, dosanya dihapus dengan darah Yesus, dia sudah layak masuk surga. Tetapi Tuhan tidak segera membawa dia masuk surga. Kenapa? Kita diutus ke bumi ini untuk bukan hanya percaya pada Yesus, tapi untuk bekerja, untuk menderita, menjadi saksi Tuhan Yesus. Jadi setelah kita bekerja melayani Tuhan Yesus, maka kita dipanggil pulang ke rumah Allah Bapa, ke pangkuan Abraham, dan pekerjaan pelayanan kita yang sesuai dengan kehendaknya dan firman-Nya itu akan mendapatkan upah dan mendapatkan yang namanya hadiah. Maka kita disebut berbahagia. 3. Wahyu 16:15. "Lihatlah, aku datang seperti pencuri.
Jadi Yesus segera datang ya, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi di sini orang itu harus percaya Yesus lebih dahulu. Setelah itu menjaga hidup supaya kudus sesuai dengan firman Tuhan. Hidup yang kudus itu kalau kita mau menjalankan firman Tuhan, kalau kita jatuh dalam dosa, kita bertobat dan darah Yesus bisa menghapus dosa-dosa kita. 4. Nah, ucapan bahagia yang keempat dalam Wahyu adalah di pasal 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi kita akan diundang oleh Tuhan Yesus dengan tubuh mulia masuk surga, dan Tuhan Yesus akan memberikan kita yaitu roti dan juga air anggur ya. Kenapa gereja mengadakan perjamuan kudus? Ya, karena Tuhan Yesus mengatakan ia tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur ini sampai ya di dalam kerajaan Bapaknya. 5. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi di sini Tuhan Yesus datang kedua kali pada tahap kedua. Setelah tahap yang pertama, dia datang hanya di angkasa, dia menjemput semua orang percaya kepadanya yang sudah mati, dibangkitkan dengan tubuh mulia, yang masih hidup, diberi tubuh mulia, diangkat oleh Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Kemudian setelah 7 tahun masa sengsara besar di bumi, di mana bumi ditulahi sehingga lebih ya dari 1 miliar manusia mati, yaitu separuh manusia mati. Kalau sekarang 7 miliar, maka 3,5 miliar akan manusia mati pada saat itu. Covid itu hanya kecil ya, hanya 1-2 juta orang mati. Jadi setelah itu Yesus akan datang menyelamatkan orang Israel yang akan dimusnahkan oleh iblis dan pengikut-pengikutnya. Dan Yesus sebagai Mesias mereka akan menyelamatkan bangsa Israel yang diserbu oleh seluruh dunia. Dan Yesus datang menyelamatkan mereka sebagai Mesias mereka, yaitu Nabi mereka, Imam mereka, dan Raja mereka. Dan Yesus akan berkuasa selama 1000 tahun dalam kerajaan 1000 tahun Yerusalem sebagai ibu kotanya. Dan dia adalah Raja segala Raja, Tuhan dari segala Tuhan. Dan orang yang percaya akan memerintah bersama-sama Yesus sebagai Raja di berbagai tempat di muka bumi ini. Ini adalah ucapan kebahagiaan yang kelima di kitab Wahyu. Yang keenam, 22 ayat 7, itu sama dengan pasal 1 ayat 3. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Bacalah kitab Wahyu, bacalah semua firman Tuhan, jalankan semua perintah di dalam firman Tuhan, maka kita akan berbahagia. Yang terakhir, 7. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya dengan darah Tuhan Yesus. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Kota apa itu? Di bawah langit baru, di atas bumi baru, ada satu-satunya kota ya. Kota-kota yang lain sudah tidak ada lagi, sudah dimusnahkan Allah. Jakarta tidak ada lagi, New York tidak ada lagi. Hanya ada satu kota yang namanya kota Yerusalem baru. Jalannya terbuat dari tanah, ya. Kota itu punya tembok, dan masing-masing tembok itu ya ada pintu-pintu gerbangnya. Tahu nggak berapa jumlah semua pintu gerbang? Karena ada 4 sisi. Setiap sisi ada 3 pintu gerbang. Jadi ada 12 pintu gerbang. Dan nama dari pintu gerbang itu adalah nama dari 12 suku orang Israel. Dan nama kota itu adalah Yerusalem Baru. Di Yerusalem Baru ini kota yang kubikal, panjangnya sama dengan lebarnya dengan tingginya 2.300 km kubikal.
Dan tidak ada matahari, Tuhan Yesus sebagai penerang kita, tidak ada laut, tidak ada dosa, tidak ada kematian, kita akan hidup selama-lamanya. Hanya orang yang dibasuh oleh darah Yesus yang tidak berdosa yang boleh masuk ke sana. Sedangkan manusia yang berdosa bagaimana? Yang tidak mau percaya Yesus, mereka sudah dibuang ke dalam danau api. Demikian juga iblis dan semua roh-roh jahat selama-lamanya di sana. Mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Kalau tidak mau mendapatkan kebahagiaan dari Bapa Sorgawi lewat Tuhan Yesus, maka orang itu akan menerima kutuk kekal. Kutuk kekal. Kalau tidak mau hidup kekal, mendapatkan kutuk kekal. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana keputusanmu? 8 kata-kata bahagia yang dikhotbahkan Yesus di atas bukit di daerah Galilea. Ini dicantumkan di dalam Injil Matius 3 pasal, pasal 5, 6, dan 7. Kalau kita jumlah ada 111 ayat. Untuk 8 ucapan bahagia atau 8 pembagian bahagia dari Tuhan Yesus, supaya gampang diingat, disingkat menjadi 8K. K yang pertama, karunia. K kedua, kabar baik. K3, karakter Kristus. K4, kenyang. K5, kasih. K6, kudus. K7, keluarga. K yang ke-8 ini double blessing ya, atau double blessedness, itu kesaksian. Yang pertama, karunia. Ayat 3 dari pasal 5, berbahagialah orang-orang yang miskin rohani atau miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Makarioi hoi petokoi, to pneumati, hoti auton estin, he basilea, ton uranon. Jadi di sini berbahagialah orang-orang, bukan berbahagialah orang, karena jamak ya, makarioi hoi petokoi. Kenapa orang-orang yang miskin ini dapat disebut berbahagia? Karena mereka diberi hadiah cuma-cuma melalui Tuhan Yesus ya. Sehingga mereka yang miskin diberi hadiah yang paling tinggi nilainya, yaitu kerajaan sorga yang kekayaannya tak terhingga. Jadi yang pertama adalah karunia. Nah, yang kedua, bagaimana mendapatkan karunia? Harus melalui kabar baik ya. Nanti akan dijelaskan apa itu kabar baik atau Injil ataupun gospel. Ayat 4 dari pasal 5, berbahagialah orang-orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Makarioi hoi pentuntes hoti autoi para kletesontai. Kebahagiaan yang ketiga adalah karakter Kristus. Ayat 5 dari pasal 5, Injil Matius. Berbahagialah orang-orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi bumi ini bukan bumi yang sekarang, tetapi bumi baru di bawah langit baru yang akan diciptakan. Karena bumi yang sekarang akan dibakar habis dan dimusnahkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa bahagia ketiga itu disebut karakter Kristus? Karena berbahagialah orang yang diberi kelemah lembutan seperti ya karakter Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah jantung ya, dalam Matius 11 ayat 28 dan 29. Jadi di sini makarioi hoi ya, pra is ya, hoti autoi klero nome susi tengen. Bahagia keempat adalah di dalam ayat yang ke-6, kenyang akan kebaikan Allah. Jadi keempat, berbahagialah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Makarioi hoi penontes kai dipsontes ten dikaisunen hoti autoi
kortas tesontai. Yang kelima, kelima, kasih ya, kepada tetangga kita, kasih kepada manusia karena kita telah diberi kasih Allah. Jadi kita bukan hanya mengasihi Allah, tetapi juga mengasihi manusia yang menjadi tetangga kita. Matius ayat 7 dari pasal 5, berbahagialah orang-orang yang murah jantungnya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Makarioi, hoi, ya. Ele emones, hoti autoi, ele ete sontai. Jadi di sini belas kasihan yang paling tinggi, yang paling besar kepada tetangga kita adalah memperkenalkan mereka kepada Tuhan Yesus untuk menerima kasih Allah Bapa, sehingga mereka dapat diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kelima, kudus. Kudus karena darah Yesus, karena firman, karena dorongan Roh Kudus, karena diri sendiri mau bertobat. Ayat 8 dari Matius 5. Berbahagialah orang-orang yang suci jantungnya, karena mereka akan melihat Allah. Makarioi, hoi, kataroi, te kardia, hoti autoi, ton teon, op sontai. Jadi di sini melihat Allah, artinya kita bisa mengenal Allah Bapa melalui Tuhan Yesus, melalui seluruh firman-Nya. Yang ketujuh adalah keluarga. Kenapa disebut keluarga? Seluruh keluarga kita itu dapat percaya pada Tuhan Yesus. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah ini yang sudah lebih dulu percaya Yesus bisa membawa ya anggota keluarga yang lain untuk percaya Yesus dan didamaikan ya dengan Allah Bapa melalui darah Tuhan Yesus ya. Makarioi hoi ya. Ere no poi oi hoti autoi kuyoi teu ya. Klete sontai. Jadi di sini membawa damai. Damai itu apa? Itu mengabarkan Injil, damai, supaya orang percaya Yesus dari antara keluarga kita, percaya Yesus dan diperdamaikan dengan darah Yesus dengan Allah itu sendiri. Yang kedelapan itu kesaksian. Ini bahagia kedelapan itu 2 kali dikatakan berbahagialah. Bukan hanya di ayat 10, tapi juga di ayat 11. Ini disebut sebagai kebahagiaan ganda ataupun berkat ganda. Ayat 10, berbahagialah orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi kita yang sudah diberi karunia percaya Yesus, itu diberi juga karunia untuk melayani. Ketika kita melayani, memberitakan Injil, menegur orang berdosa, kita akan dianiaya. Bahkan ada mereka yang dianiaya sampai mati, seperti Yesus dianiaya mati sampai mati di atas kayu salib. Demikian juga orang Kristen yang pertama yang bernama Stefanus, rasul pertama yang bernama Yakobus. Jadi ini kebahagiaan yang paling tinggi ya, dapat mewakili Tuhan Yesus memikul salib sampai menjadi martir yang setia sampai mati. Bahagia ganda berikutnya, ayat 11, berbahagialah kamu, karena diulangi ya, di ayat 10 sudah dikatakan berbahagialah kamu jika karena Tuhan Yesus kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat ya. Padahal kita berbuat baik, kita dikatakan sebagai orang jahat. Contohnya Tuhan Yesus itu mengusir setan dan dibilang oleh orang-orang Yahudi yang menjadi pemimpin, Yesus mengusir setan dengan kuasa kepalanya setan. Itu jelas-jelas adalah fitnah. Kalau kita sudah melakukan tugas kita, maka kita pasti ya akan bukan hanya berbahagia, tetapi di sini bersukacita. Bersukacitanya ini adalah sukacita yang ganda juga. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Karena kalau kita sekarang melayani
Tuhan Yesus di bumi, kita tidak mendapatkan upah, kita hanya mendapatkan ongkos kerja, ongkos operasi saja. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, di sini sangat khas ya. Matius 5:12, bersukacitalah, bahkan bergembiralah. Jadi di sini ada double ya, happiness ya. Di sini double joyfulness ya. Jadi sukacita dan bergembiralah dalam bahasa aslinya itu kairete ya. Kai ya. Agal liaste ya. Hoti homistos humon ya. Polis ya. Entois uranois ya. Jadi uto gar ya. Ediosan tus ya. Pro vetas tus pro humon. Jadi di sini bukan hanya senang, tetapi senang sampai ya meloncat-loncat ya. Orang Yahudi itu zaman dulu kalau mereka senang di luar, ketika mereka panen, ya mereka pulang dari medan perang dengan kemenangan, seperti Daud memindahkan ya tabut perjanjian ke Yerusalem, dia bukan hanya memuji Tuhan, tapi dia menari-nari. Tapi jangan sampai ya menari-nari di bait Allah, itu nggak boleh ya. Di bait Allah harus dengan hikmat ya, dengan hormat ya. Jadi salah sekali ya orang sekarang menari-nari di dalam gereja. Kalau menari-nari di acara yang orang Yahudi sering lakukan itu di dalam acara pernikahan itu biasa, tapi tidak di bait Allah. Nah, saya ulangi, 8K, 8 bahagia hadiah dari Tuhan Yesus. Yang pertama karunia, yang kedua kabar baik, yang ketiga karakter Kristus, K yang keempat kenyang, K5 kasih, K6 kudus, K7 keluarga, K8 kesaksian. Nah, kita ulangi yang poin kedua, kabar baik. Ya. Berbahagialah orang-orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya. Apa itu berduka? Apa itu dihibur? Nah, dalam peristiwa kejatuhan manusia yang dicatat di dalam Kejadian pasal 3:15, manusia yang pertama kali mengalami kedukaan karena mereka sudah ditipu ya oleh siapa? Oleh iblis melalui ular. Sehingga ketika Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, dan dia memberikan buah itu kepada suaminya Adam, dan Adam itu memakan buah yang dilarang Tuhan, mereka langsung matanya terbuka, merasa telanjang. Jadi mereka itu sangat sedih sekali. Kenapa? Karena kebahagiaan mereka itu sudah dirampas ya, oleh dosa. Mereka merasa telanjang. Bagaimana mereka yang berduka dihibur dengan janji, yaitu Injil yang pertama yang disebut dengan proto-evangelion, Kejadian 3:15, di mana Allah berjanji, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini keturunanmu dan keturunannya, ya, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, dan engkau ya ular ya, ataupun iblis akan meremukkan tumitnya. Jadi keturunan perempuan satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus meremukkan kepala ular ketika dia mati di salib dan dia bangkit dari kematian. Sedangkan waktu di salib, ular itu melukai, meremukkan tumit dari keturunan perempuan, yaitu Tuhan Yesus. Injil terdiri dari 4 buku, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil juga 4 poin, Injil juga 4 perintah ya. 4 poin Injil, kabar baik. Yang pertama, kalau kita lihat, Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Poin ketiga, keempat, dia bangkit dari kematian. Yang keempat, dia menampakkan diri. Itu tercantum di 1 Korintus 15 ayat 3, 4, dan 5. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah poin yang pertama, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, semua orang sudah berdosa, akibat dosa adalah maut. Bagaimana Yesus dibuatkan
Karena dia tidak berdosa, dia mati untuk orang berdosa, dia menggantikan kita, dia menebus kita supaya kita kudus. Itu sudah dicantumkan tadi yang pertama dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, kemudian yang paling panjang itu di dalam kitab Mazmur 22 dan Yesaya 53. Ya. Ini poin yang pertama. Dan poin yang kedua di ayat 4 bahwa ia telah dikuburkan sebagai bukti Yesus sudah mati, dia dikuburkan oleh Yusuf Arimatia dan Nikodemus atas izin Pilatus, dan Pilatus juga mendapatkan konfirmasi dari kepala pasukan bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Nah, sedangkan poin yang ketiga bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci ya. Tuhan Yesus itu disalib dan dikuburkan hari Jumat, sudah 1 hari, Sabtu 2 hari, hari Minggu dia bangkit dari kematian sesuai dengan kitab suci, sudah dinubuatkan dalam Mazmur 16 dan kitab Ayub pasal 19 ayat 25. Itu 2 ayat yang mengatakan penebus kita akan bangkit dari kematian untuk mengalahkan maut. Demikian juga ya di dalam kitab Yesaya, ya, dia akan menelan maut. Ya, Yesaya 58. 4 poin dari kabar baik yang terakhir, itu poin keempat, dalam ayat 5 dari 1 Korintus 15, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Ini kepada semua orang percaya, ya, kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi dia hanya menampakkan diri kepada orang-orang yang akan diselamatkannya. Dia tidak menampakkan diri kepada orang yang tidak percaya kepadanya, tetapi dia akan menampakkan diri kepada orang yang tidak percaya waktu dia menghakimi ya, orang yang hidup dan yang mati di pengadilan tahta putih besar. Nah, Injil 4 buku, Injil 4 poin, Injil juga 4 perintah. Apa itu? Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Itu dikenal dengan amanat agung. Pergilah, ya, jadikanlah semua suku bangsa murid Yesus. Yang pertama pergilah, yang kedua jadikanlah, yang ketiga baptislah, yang keempat ajarkanlah. Jadi Yesus ya memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menginjili sampai ke ujung bumi. Mulai dari mana? Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, kemudian sampai ke ujung bumi. Ya. Sebelum Yesus ya mengutus, dia menyelesaikan pengabaran Injilnya setelah dia bangkit dari kematian. Dalam 1 Korintus 15 ayat 7, dia menampakkan diri kepada Yakobus, adik tirinya, dan seluruh ya keluarganya dari Yusuf dan Maria percaya Yesus. Yakobus dan juga adik dari Yakobus yang bernama Yudas, Yoses dan Simon, dan adik-adik perempuannya semua percaya Yesus. Jadi jangan lupa ya, Injil itu 4 buku, 4 poin, dan 4 perintah ya. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Jadi 4 perintah ini, perintah yang utama mana? Jadikanlah semua suku bangsa murid Yesus dengan pergi. Setelah mereka percaya, dibaptis. Setelah mereka dibaptis, mereka diajar. Jadi ini. Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian semua bahwa Roma 1:16 ya, dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia terjadi kesalahan dalam penerjemahan. Itu dikatakan aku mempunyai keyakinan kokoh akan Injil, itu salah tuh. Seharusnya aku tidak malu ya karena Injil Kristus, sebab Injil Kristus adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Jadi ini ya, salah terjemah dari bahasa Indonesia. Nah, kenapa ditekankan Paulus, aku tidak malu karena Injil? Nah, orang bisa malu karena Injil. Kita jangan malu karena Injil. Kita jangan mundur dalam pengabaran Injil. Jangan macet dalam pengabaran Injil. Jangan mandek, jangan malas, jangan mangkir, jangan berpikir mustahil ya orang percaya Yesus karena kita beritakan 4 poin Injil itu. Ya, kemudian jangan muak dengan Injil. Jangan sampai pemberitaan Injil itu menjadi mangkrak
Tetapi ya bagaimana ya kita dapat mengabarkan Injil seperti Tuhan Yesus, dia memberitakan Injil, dilihat oleh murid-muridnya, dan dia itu memuridkan murid-muridnya supaya dapat mengabarkan Injil. Setelah murid-muridnya belajar, seperti Yesus mengabarkan Injil kepada satu wanita di sumur Yakob di daerah Samaria. Ya, bukan hanya perempuan ini percaya, dia bawa semua orang kotanya bertemu Yesus sehingga mereka itu begitu banyak yang percaya Yesus. Jadi murid-muridnya itu melihat bagaimana Yesus memberitakan Injil dan mereka itu diutus berdua-dua, dimandatkan untuk memberitakan Injil supaya semakin memberitakan Injil semakin mantap. Injil itu tugas mulia, Injil itu megah, Injil itu mewah, Injil itu mujizat yang satu-satunya melalui kita, ya. Tuhan lakukan, yaitu yang saya namakan dengan laba, yaitu lahir baru. Mungkin ya orang itu percaya, jangan bilang itu mustahil, dan kita majukan ya pekerjaan pengabaran Injil dengan mendirikan sekolah-sekolah Alkitab, melatih pengabar-pengabar Injil yang bisa mengabarkan Injil sehingga orang percaya, gereja di situ berdiri dan mereka bisa diutus menjadi gembala-gembala gereja. Demikian seterusnya. Oke, kita lihat ya, apa yang membuat gereja tidak maju? Karena gereja malu akan Injil. Yang kedua, ini perlu kita memiliki checklist ya. Kalau 7 hal ini, 7 pelayanan ini, itu dilakukan oleh orang percaya secara bersama-sama di dalam gereja, maka gereja itu akan maju. Tidak boleh ada yang tidak ada. Semuanya harus ada. Jadi ini seperti roda berputar searah jarum jam, membuat itu kemajuan gereja dan memperluas kerajaan Allah. Yang pertama adalah doa. Ya, doa. Seperti mana itu? Dalam Kisah Rasul pasal 1. Puasa seperti Kisah Rasul 13. Ya, pelajaran Alkitab. Paulus mengajar di ruang Tiranus. Ya. Kemudian pengabaran Injil. Mulai dari Yerusalem, 3.000 orang bertobat. Kemudian seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ujung buminya di mana? Di rumah Cornelius, Petrus itu membuka peresmian Injil, Yerusalem, Yudea, Samaria, ketika penginjil Filipus bersama 4 putrinya menginjili di Samaria, banyak yang percaya, dan Petrus dan Yohanes meresmikan pengabaran Injil di sana. Jadi Samaria sudah, kemudian ujung bumi dalam Kisah Rasul pasal 10, itu di rumah orang bule kulit putih Cornelius. Ya, seluruh keluarganya percaya. Dan Injil kalau dikabarkan, kita bisa melihat Tuhan melakukan mujizat secara langsung. Yaitu orang-orang lahir baru. Setelah orang lahir baru, bisa berdiri di daerah itu, pos PI, dan bahkan gereja-gereja baru. Dan yang berikutnya, yang keenam, gereja orang percaya harus bersama-sama memuji Tuhan yang disebut doksologi. Dan yang berikutnya, secara bersama-sama, secara koinonia, ya, kita melakukan yang namanya diakonia, membantu orang-orang yang berkekurangan. Ya, kalau lahir baru itu seperti kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, ya, kepala penjara, seluruh keluarganya percaya Yesus. Kisah Rasul 16, memuji Tuhan, Paulus dan Silas di penjara, mereka berdua memuji Tuhan. Kemudian diakonia di dalam Kisah Rasul 6, diaken-diaken, majelis-majelis gereja itu ditunjuk ya oleh para rasul melayani meja. Jadi jangan lupa ya, harus ada doa, puasa, PA, PI, laba, dok dia, ya, doks dia. Slide yang terakhir adalah 7 pelayanan untuk memperluas kerajaan Allah itu dengan singkatan yang gampang diingat. DP itu bukan down payment ya, bukan panjar untuk suatu pembelian secara kredit, tetapi itu D untuk doa, P untuk puasa ya. PAPI itu apa? PA, pembelajaran Alkitab, kemudian PI, pemberitaan Injil, laba, lahir baru. Kalau kita memberitakan Injil, ada orang yang lahir baru,
Karena kita itu sebagai orang yang menyampaikan ya panggilan luar, Roh Kudus melakukan panggilan dalam hingga orang itu bertobat dan percaya Yesus dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Dia lahir baru, itu mujizat yang paling besar ya. Kemudian orang yang percaya pasti memuji Tuhan dengan doksologi, dan orang yang percaya juga secara bersama-sama, bukan hanya dalam doa puasa, PAPI, kemudian bukan hanya dalam puji-pujian tetapi bersama-sama melakukan diakonia, membantu orang yang berkekurangan ya secara jasmani ya. Demikianlah presentasi ini, pengajaran firman Tuhan ini. Semoga nama Tuhan dimuliakan. Immanuel dan Maranatha. Salam Soli Deo Gloria dari Sunland Island. Slide ini dibuat pada tanggal 30 Januari tahun Tuhan Yesus ke 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena dapat belajar firman-Mu selama setengah jam lebih. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengingatnya, mengulangnya. Kami dapat bukan hanya mengerti, kami mau melakukan, menerima kebahagiaan dari Engkau, yaitu bekerja untuk Engkau, walaupun dengan penuh tantangan dan penderitaan dan penganiayaan. Tetapi Tuhan Yesus telah mati untuk kami, penderitaan yang paling puncak, dan Tuhan Yesus mampu menguatkan kami, karena Dia telah menderita untuk kami, dan Dia dapat menguatkan kami yang kalau Engkau izinkan akan mengalami penderitaan, penganiayaan karena firman-Mu, karena kerajaan-Mu. Ampunilah dosa kami, dengarkanlah doa kami, dan perkembangkanlah kerajaan-Mu melalui kami, anak-anak-Mu yang mau melakukan doa, puasa, PA, PI, sehingga kami dapat melihat orang-orang yang menerima Injil lahir baru, dan kami bisa bersama-sama mereka menyanyikan lagu puji-pujian kepada Engkau, dan kami juga dapat bahu-membahu membantu mereka yang berkekurangan. Demikianlah ya Bapa, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin.